Yesus, kamu bahkan mungkin bisa nangis, bisa semuanya, tapi Tuhan tahu banget gitu. Kamu punya hubungan dengan dia, dia yang tahu. Gembalamu nggak tahu. Kita semua bisa ketipu gitu. Nah ini yang waktu wah, jadi makanya saya bilang saya menghabiskan waktu lama itu karena saya nggak merubah jemaat, saya mulai rubah tim. Jadi saya kumpul, saya punya tim worship, nah saya mulai bangun. Jadi pengajaran saya tuh judulnya Sepakat di Pintu Gerbang. Maksudnya apa sepakat di pintu gerbang? Maksudnya gini, ayo kita buat dulu kesepakatan yang sengaja sebagai tim. Ini yang saya mau. Nilai-nilai seperti ini yang saya mau dalam penyembahan. Nah, kalau kamu setuju, mari kita maju. Kalau enggak, saya enggak akan benci kamu, tapi kita enggak bisa kerjasama. Nah itu jadi kasarnya itu wah itu boleh mau tersinggung kayak mau apa itu. Jadi saya bangun itu. Itu saya bilang 7 tahun tuh karena nggak tiap hari. Jadi itu seminggu sekali kita kumpul. Nah, cuman mengulang-ulang apa yang saya mau bahas tentang worship. Jadi fondasi kita bongkar banget, saudara. Bongkar banget. Nah, saya tidak akan maksa saudara ya, tapi saya seperti ya saya coba merangsang, menantang aja. Ini isu fundamental di banyak gereja bahwa kita nggak suka memperbaiki fondasi. Kenapa? Karena di atas sudah bagus. Nah, jadi walaupun katakan secara biblical, secara teologis ini salah, tapi kita nggak mau perbaiki karena di atas bagus. Nah, jadi yang begini sulit. Kamu mau seminar kayak apapun sulit, nggak akan bisa. Kamu nggak bisa punya ekspektasi mau lihat kemuliaan kayak nggak bisa. Karena jadi kunci utama sebenarnya bukan di kalian. Kunci utama tuh di top leaders. Dari Bapak Gembala sampai semuanya, mereka yang harus berubah, gitu. Karena ini bukan tentang gereja Pantekosta, gereja Karis, bukan. Ini bukan sejarah gereja. Ini tentang apa yang Alkitab bilang. Nah, kebanyakan yang jadi buku panduan dari gereja bukan Alkitab. Alkitab cuma dipakai untuk mendukung yang kita bilang visi. Nah, jadi sebenarnya buku panduan setiap gereja itu adalah sejarah gerejanya. Nah, sehingga saudara bisa lihat walaupun gereja Alkitabnya satu, tapi gereja sama gereja berkelahi kan gitu. Nah, gitu. Cuman karena hal-hal ini yang saya bilang, nah ngeri banget gitu. Jadi gitu. Nah, jadi pelan-pelan. Jadi ini kata kunci gitu. Jadi tugas gembala sebenarnya tugas top leaders adalah bukan ngajarin si WL-nya dulu, tapi mengajar seluruh umat untuk mereka ketemu Tuhan. Jadi penyembahan terjadi karena hubungan. Bukan karena teknik, karena yang lain. No. Nggak bisa. Itu karena hubungan. Gitu. Penyembahan tanpa hubungan itu sama seperti lampu tanpa minyak. Gitu. Kita bisa nyanyi dengan bagus, dengan teknik dan semuanya, tapi kamu hanya bernyanyi. Kamu nggak akan ngalamin manifestasi dari kemuliaan itu. Nah, itu yang saya alami. Jadi waktu saya rubah itu saya nggak rubah jemaat, saya rubah tim saya dulu. Jadi kita harus sepakat sampai nilai seperti ini, worship seperti ini. Nah, itu bertahun-tahun. Jadi saya buka kelas, audisi tentang teknik, tentang menyanyi, tentang semua sudah. Jadi kamu sudah lulus secara teknis, kamu bisa nyanyi, tapi kamu nggak naik hari Minggu. Masih ada kelas dulu. Kelas ini kelas jadi perlu dasar teologis ya tentang penyembahan, nah gitu kira-kira gitu. Nah baru sampai saya bilang buat saya punya worship leaders, kalau besok seluruh jemaat nggak menyanyi, kamu nggak salah, kamu jangan takut. Tapi saya nggak mau kamu suruh orang menyanyi dan menyembah. Dari dasar hubungan tadi. Penyembahan nggak bisa disuruh.
Penyembahan tidak boleh disuruh. Penyembahan itu keputusan. I will, saya mau. Gitu. Nah, jadi penyembahan terjadi itu dia karena hubungan. Nah, makanya saya bilang yang mesti berubah pemimpin topnya dulu. Jadi saya mesti minta ampun Bapak Gembala di sini kalau bahwa kita memanfaatkan orang-orang yang berbakat, ya, tapi kita tidak equip mereka, melengkapi mereka secara teologis. Kita cuma kasih job. Itu masalahnya. Bakat kita beliin alat, kita mungkin kasih PK, itu semua saya belum nggak bilang salah, tapi ada yang lebih esensi dari itu. Nah, baru nanti kita cuma bisa marah. Tadi penyembahannya nggak naik, gitu. Mestinya kamu tanya mau naik kemana Pak, gitu. Nah, gitu. Nah, tadi nggak ngangkat tuh kamu mimpinnya, ya mau diangkat apanya, gitu. Tanya lagi, gitu. Nah, akhirnya seluruh WL coba meng-create sesuatu supaya dapat. Nah, di sini makin rancu, makanya saya bilang fondasi, gitu. Firman bilang, apabila dasar-dasar dihancurkan, dengan apa orang membangun di atasnya? Nah, itu fondasi, gitu. Nah, coba ya. Jadi sekarang kalau saya mau buka buat kalian, ini pertama saya kasih ini understanding, ya, pengertian. Worship with understanding. Nah, jadi ini coba kalian pelan-pelan, kalau kalian bisa catat, lalu sering diskusi, ya, sering diskusi. Nah, jadi saya bangun tim ini lama karena ini penting banget, gitu. Ini penting banget, ya. Nah, sekarang ini kalian sudah tahu semuanya, ya, gitu. Tuhan ngomong sama pelacur Samaria, Yohanes pasal 4. Bayangin kalau saya pakai introduction, kira-kira saya akan katakan betapa Allah menempuh satu perjalanan jauh dari sorga ke bumi loh, nggak main-main, ya. Bayangin dia tinggalin sorga, dia tinggalin kekekalan, dia turun ke bumi sampai di Samaria. Yesus ketemu pelacur ini di sumur Yakub itu. Kenapa dia nggak ke bait Allah? Itu pertanyaan saya cukup lama. Saya bedah, saya cari literatur semuanya. Bayangin dia ngomong hal yang paling penting. Kenapa dia nggak ke bait Allah? Kenapa dia ke sumur Yakub? Kenapa dia ke Samaria? Satu kota yang dimusuhi, bahkan ketemu pelacur lagi. Dan yang dia ngomong, kalau kamu baca baik-baik, dia bilang gini, Bapak saya cari penyembah. Wow, kayak nggak sia-sia lo ngomong di sini. Kenapa nggak ngomong di sinagog sih? Gitu. Bayangin. Yesus menempuh perjalanan yang begitu jauh dari sorga ke bumi, cuman ketemu ini perempuan, lalu bilang gini, Papa saya cari penyembah. Lihat ya, penyembah dan penyembahan beda. Hati-hati. Penyembahan itu perbuatan, aktivitas, ya, gitu. Tapi kalau penyembah itu person, itu pribadinya. Jadi Tuhan tidak cari penyembahan, Tuhan cari penyembah. Wow, kenapa dia cari itu? Jawabannya sederhana, karena langka. Nah, kalau kalian mau baca, si perempuan ini ngomongnya, dialognya agamawi banget. Dia kasih jawab, nenek moyang kami menyembah di gunung ini. Wah, ini kan bahasa-bahasa gereja, bahasa-bahasa agama lah, gitu ya, gitu. Nah, kalau kamu baca lagi, Yesus jawab, kamu menyembah yang kamu tidak kenal. Wow, itu waktu peristiwa itu dengan saya kayak ditempeleng. Wow, saya pikir saya menyembah, tapi Tuhan bilang, kamu menyembah yang kamu tidak kenal. Kenapa coba? Ini yang saya bilang, karena kamu nggak punya hubungan, kamu nggak punya relationship. Kamu nggak punya itu. Nah, terminologi penyembahan
kata yang dipakai untuk jelasin penyembahan. Ada dua, saya pilih dua ini aja. Dari Yunani dan Ibrani. Yang Ibrani, kata yang dipakai dibilang yada. Yada itu kalau diterjemahkan bicara tentang... Kemarin udah bilang mau pinjam kamu ya. Yada itu kalau diterjemahin sebagai hubungan intim suami istri. Baik, untuk jelasin penyembahan, saudara. Nah, itu hubungan intim suami istri. Nah, kata Yunaninya, kalian sudah sering dengar kata yang dipakai dibilang proskuneo. Proskuneo diterjemahkan mencium, kiss. Nah, coba pikir baik-baik. Pertanyaan ini coba kamu jawab sendiri dalam hatimu. Waktu kita ketemu di gereja, dalam ibadah, kamu ketemu, nggak semua orang kamu cium kan? Ada orang-orang tertentu yang kamu peluk, kamu cium. Nah, jadi yang saya mau tanya gini, apa alasan kamu dicium dan mencium seseorang? Jawabannya sederhana, hubungan. Bukan jarak, tapi hubungan. Nah, coba pikirin ini tentang penyembahan. Nggak mungkin di gereja lalu Bapak Gembala kasih pengumuman, oke saudara habis kebaktian ini semua di luar cium satpam ya gitu. Lu mau? Ini, nah lihat, nah saya bawa lagi ke penyembahan. Makanya penyembahan kita, itu yang dibilang kamu menyembah yang kamu tidak kenal. Jadi kita bisa nyanyi Yesus, bisa nyanyi begitu, tapi kalau tanpa hubungan itu cacat banget, gitu. Nah, ini saya harap saudara bisa tangkap ini. Jadi ini yang mesti dibangun, ini. Jadi gampang tuh kalau lu cuma, itu sebabnya penyembahan nggak bisa disuruh, nggak bisa. Penyembahan bukan repetisi. Worship itu fresh, dia bukan repetisi. Nah, makanya saya dari depan sudah bilang banyak WL pasti nggak suka kalau saya ngomong gini, karena memang nggak ada prinsip biblical. Kenapa lu banyak ngomong sih? Itu bukan worship leader, itu MC gitu. Jadi tanpa sadar kamu sedang pimpin acara dalam penyembahan, karena kamu suruh orang gitu. Lihat itu. Ya, itu memang nggak bisa. Lihat, satu lagi kata yang dipakai untuk penyembahan. Nah, kata latreo, kata itu diterjemahkan gini, hadiah. Wow, betul, hadiah. Nah, lihat, jadi ini jalan masuk ke hadirat Tuhan, bukan penyembahan. Nah, saya udah masuk nih, saya mau bongkar fondasi nih ya, gitu ya. Nggak apa-apa kalau kalian tersinggung kan saya nggak balik lagi gitu. Ya, ini fondasi ini ya, gitu. Jadi, yang pertama, pola pikir kita tentang the presence of God, hadirat Allah. Ya, pola pikir kita tentang the presence, hadirat Allah. Itu. Jadi gini, bukan penyembahan yang bawa kita masuk ke hadiratnya. Gitu. Nah, sampai di sini cacatnya kamu lihat gereja, mereka kayak pancing-pancing, mari saudara lebih dalam lagi, mari. Nah, ini cacat sekali ini udah cacat banget. Gitu. Mari, jadi bayangin, di rumah Tuhan tapi kita yang welcome Tuhan. Kan itu penghinaan, rumah-rumah dia kok lu welcome dia sih? Gitu. Nah, dari lihat, bukan penyembahan, bukan jalan masuk kehadiran, bukan. Apa jalan masuknya? The blood of Jesus, darah Yesus. Oleh darahnya kita punya keberanian. Nanti kita bahas itu. Tapi ini saya buka dulu. Darah Yesus menjadi jalan masuk ke hadiratnya. Nah, penyembahan apa dong? Penyembahan adalah hadiah yang kamu bawa kepada raja. Karena seseorang tidak boleh menghadap raja dengan tangan hampa. Nah, sampai di sini saya mau tim worship,
semua worship leader, coba berpikir waktu kamu sedang konsepin satu persiapan untuk hari Minggu. Kamu mesti mikir, kamu mesti sadar bahwa kamu besok ini mau bawa hadiah. Nah, tapi yang lu kasih bukan hadiah. Coba pikir, kamu mau kasih hadiah buat siapa? Buat pacar lu, buat orang yang lu sayang. Pitanya aja udah lu pikirin berapa hari itu pitanya tuh. Hah? Bungkusannya kayak apa? Belum diisi loh gitu. Itu bungkusnya gimana ya? Tulisannya kayak apa ya? Warnanya itu udah kamu pikir. Itu hanya buat manusia. Nah, pikirin ini buat Tuhan gitu. Kalian nggak mikir, kalian pikir acara gitu. Gitu. Penyembahan bukan acara. Gitu. Nah, jadi seorang kalau kita menyembah, kita sedang menghadap raja dengan hadiah. Itu keren banget. Makanya kenapa mesti keren? Ya karena itu hadiah. Nyanyi mesti bagus semua. Itu kan hadiah. Tapi kamu, karena kamu nggak ngerti, kamu cacat. Ini saya nggak ngomong tentang selamat. Lu udah selamat pasti masuk surga kok. Gitu. Ini cuma tentang kamu cacat aja. Gitu. Oh bayangin, kamu teriak-teriak, gitu kan, kamu bilang. Saya udah bilang penyembahan nggak bisa disuruh. Nah, itu kan tadi saya pakai kata mencium, saya pakai itu kan nggak mungkin disuruh, ya kan, gitu. Nah, bayangkan, kamu punya istri, kamu punya suami, atau lu pacaran. Nah, terus saya yang memotivasi kamu untuk bilang ke pacarmu, bilang dong sama dia, I love you. Kan nggak bagus, masa gue yang motivasi kamu kalian gitu. Nah, bukankah kita bikin itu dalam penyembahan? Kita suruh orang menyembah. Ini yang saya bilang cacat. Nah, cuman karena para worship leader, kalian selalu sudah copy paste, kalian contoh WL yang udah terkenal bikin album dan kalian pikir itu benar. Kalian tiru dia. Gitu. Makanya kita mau kasih kesan buat orang. Kasihan Tuhannya padahal penyembahan buat Tuhan. Kita mau kasih kesan buat orang bahwa kayak gini. Bayangin. Kita coba lihat cacatnya. Mari saudara beri kemuliaan. Coba. Itu kamu dari mana kamu punya pemahaman gitu. Mari saudara beri kemuliaan buat Tuhan. Lalu apa yang diberi sama jemaat? Tepuk tangan. Kan? Lebih keras lagi. Aduh, buat saya itu kayak, tau gak kalau lu nonton konser tuh konser paling kampungan yang gitu tuh. Beri kemuliaan, lalu orang tepuk tangan, lalu kamu senang, lebih keras lagi, lebih lagi, padahal nggak lebih tuh, gitu. Coba, berarti gini, kemuliaan sama dengan tepuk tangan. Toh, itu aja udah cacat. Kata kabot, tau nggak kemuliaan itu? Bukan tepuk tangan. Nah, kalau kemuliaan adalah tepuk tangan, berarti di lapangan bola lebih penuh kemuliaan dong. Padahal di lapangan bola, nggak ada orang disuruh tepuk tangan. Itu spontanity, orang sampai histeris. Gila. Lebih keren itu daripada gereja dong berarti. Nah, tapi kita ulang terus, kita bermain di situ, terus aduh, gila banget gitu kalau saya lihat di situ. Itu pola pikir tentang hadirat Allah. Tanpa sadar, kita sedang terjebak dengan teori memanggil-manggil Tuhan. Itu terjadi dalam kitab Raja-Raja di mana Elia bantai nabi-nabi Baal. Gitu. Mereka berteriak-teriak panggil Tuhan dari pagi sampai petang. Itu dia. Itu penyembahan Baal. Gitu. Mereka udah teriak, Elianya malah ngeledek, kurang keras, Tuhan lu tidur kali. Mereka teriak, oh jangan-jangan dia lagi pergi, katanya. Mereka teriak. Bayangin 450 nabi Baal berteriak dari pagi sampai petang memanggil Tuhan. Ini apa bedanya sama kita? Bedanya kita pakai ayat gitu. Tapi sebenarnya kita kosong kayak gitu. Nah, tahu nggak mereka stres karena nggak ada manifestasi? Dia bilang ini, mereka menoreh dengan pedang, badan mereka sampai berlumuran darah. Gila. Apa artinya?
mereka coba menarik perhatian Tuhan dengan darah. Wah. Nah, ini dasar teologis loh yang saya kasih, gitu. Gitu. Nah, lihat saya baca ayatnya Ibrani 10 ya, gitu. Ini Paulus yang nulis. Ini kitab Ibrani ditulis untuk Kristen Yahudi. Gitu. Lihat. Saudara-saudara, oleh darah Yesus sekarang kita penuh keberanian. Lihat itu. Kenapa ada kata keberanian? Coba kalian riset perjanjian lama. Di perjanjian lama tuh orang takut mau ketemu Tuhan, bisa mati. Imam aja takut kok. Salah mati aja. Nah, makanya ada kata, marilah kita dengan penuh keberanian masuk ke dalam tempat kudus. Gitu. Keren banget. Karena ia membuka jalan yang baru bagi hidup kita, ya tuh. Bagi kita melalui tabir yaitu dirinya sendiri. Wow, ini kalau dibahas ini sangat dalam karena Paulus sedang hajar pemahaman-pemahaman Yahudi. Jadi ini orang Yahudi yang jadi Kristen gitu. Tapi mereka masih bawa pola-pola Taurat. Wah, nah ini. Wow, keren banget gitu. Gitu. Nah, ya jadi lihat, jadi Yesus bilang sekarang kita mari dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Wih saudara, kalau saudara dapat ini, kamu akan lihat perubahan atmosfernya beda banget, gitu. Nah, jadi kata kuncinya di sini, penyembahan tuh hubungan. Penyembahan tuh hubungan. Nah, keren banget ya. Jadi kamu nggak perlu suruh, kamu perlu nyanyi. Seorang worship leader bukan motivator. Itu MC. Seorang worship leader, dia inspirator. Beda, saudara. Gitu. Ya. Jadi, the way you worship, orang melihat, wow. Karena kamu punya hubungan dengan dia. Kamu kenal banget Tuhanmu. Gitu. Keren banget gitu. Ya kan? Jadi, gini. Saya kasih kamu pengertian ya, waktu kamu nyanyi, kayak tadi itu cuma nyanyi satu lagu. Tapi lihat, kalau hubungan ya, begitu kamu nyanyi, kata-kata yang kamu nyanyiin itu ngomong sudah berbicara buat kita. Keren nggak? Tapi ini worship leader dia tambah lagi, bener Tuhan baik, saudara. Semua juga tahu Tuhan baik, nggak usah lu bilang lagi. Nah, koruptor di luar, maling, perampok, tahu Tuhan baik. Nah, lihat tuh, kata-kata sia-sia yang lu buat itu. Bahkan kamu bilang, Tuhan kami menyembahmu. Itu bukan menyembah, itu kamu laporan sama Tuhan. Nah, kan kamu lihat nggak tuh, kamu sendiri yang kamu ngomong tuh kosong banget. Terus berikutnya gini, emang lu tahu semua menyembah, kok kamu berani bilang kami menyembahmu? Nah, itu dia makanya. Karena penyembahan itu sangat personal, pribadi banget. Nah, makanya atmosfer kita atau dimensi kamu tuh memang roh. Keren banget gak tuh? Nah, belum nanti bahasa roh lagi. Wah, udah seru Pak. Gitu. Nah, saya juga worship leader kan dulu. Kalau saya nggak ingat lagunya, gue bahasa roh. Lalu orang kira gue sakti, gitu. Nah, kita udah tahu lah trik-trik kayak gitu, udah tahu. Nah, gitu. Gitu. Jadi lihat, yang bawa kita masuk ke hadirat Allah itu adalah the blood of Jesus. Itu. Nah, ekspresi kamu itu dekorasi. Itu dekorasi, gitu. Itu bukan hakikat. Jadi kita bikin kayak mesin, semua harus begini. Mari semua bilang, di mana? Lu dengar di mana? Emang lu pernah ke sorga? Kata itu. Kita ngaco banget kita, gitu. Kita kebanyakan nonton film Korea kali ya, gitu. Jadi maksudnya dari mana? Itu kamu niru siapa sih? Gitu. Nah, gitu. Maksudnya gini.
Biarin jemaat itu dia mau teriak bukan karena kamu suruh. Itu keren. Dia mau teriak, dia mau lompat, tapi kamu nggak suruh gitu. Nah, makanya saya bilang worship leader tuh bukan motivator. Ya. Keren banget nggak tuh? Jadi itu ekspresi itu dekorasi gitu. Wow gitu. Gitu. Itu dia mewarnai penyembahan dengan ungkapan cinta. Nah, ekspresi kan nggak boleh dibikin seragam. Ini dia. Itu ya kalian mau Jawa, maka tadi saya bilang saya nggak mungkin suruh kalian ke Ambon gitu. Kalian mungkin budaya Jawa, Jakarta, itu orangnya halus-halus. Kalau mau cium pacarnya juga pelan-pelan. Gitu. Nah, tapi kalau Ambon, Batak, Manado, dipelitir. Nah, kan maksud saya kita coba pikirin gitu. Tuhan sengaja bikin kita beda. Chinese, Jawa, Sunda, Manado, Padang. Tuhan sengaja bikin. Tapi kita mau bikin seragam. Ini dia. Akhirnya penyembahan kita menjadi mesin penyembahan. Mesin penyembahan lu tekan tombol, tep, sama semua. Nah, jadi ada orang yang dia mungkin nggak nyanyi, tapi dia hancur di dalam nangis. Keren banget nggak? Terus kamu tergoda lihat dia nggak nyembah, kamu teriak lagi di depan, mari saudara. Lebih dalam lagi, mau ke dalam yang mana? Lu aja di tepian, lu suruh orang ke dalam gitu. Ini ngaco-ngaco semua tuh ngomongnya gitu loh. Itu lihat. Nah, Matius 5 ayat 8. Gitu. Ini masuk ke hati. Biasa, berbahagialah orang yang suci hatinya. Jadi poinnya di sini, karena mereka akan melihat Allah. Wow. Karena lu nggak lihat Tuhan, makanya lu teriak-teriak, aku rasa gitu. Ini keren banget. Mari saudara, lebih dalam lagi. Nah coba lihat, seakan-akan Tuhannya ada di luar. Mari saudara, lebih dalam lagi. Oh dia udah masuk nih, udah. Dia di eskalator. Mari saudara, mari lebih dalam. Ini apa sih? Iya kan? Coba pikir. Waduh. Jadi kalian atau worship leader ini mau kasih kesan gitu. Itu yang saya bilang. Di mana cacatnya secara teologis? Kita sedang buat jemaat menjadi audience. Itu. Ini sebenarnya kayak konser, karena kamu bikin kayak konser. Kalau kamu baca Alkitab, jemaat bukan audience. Sorga audience. Sorga menonton penyembahan di bumi. Keren gak tuh? Wow. Gitu. Jadi sebenarnya Asher itu terima jemaat, salamin jemaat waktu dia masuk, itu dia mesti punya pemahaman gini. Ini orang yang datang mau menyembah Tuhan. Saya sambut dia. Keren banget nggak? Bayangin. Nah, jadi memang ini kan makanya saya bilang tanggung jawabnya di Bapak Gembala, bukan di worship leaders. Itu. Gitu. Matius 15 ayat 8. Dibilang gini. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Widih, gak enak banget. Padahal hatinya jauh daripadaku. Nih, kamu lihat? Wah, pikir aja, terjemahin sendiri. Kayak apa tuh? Terus juga, percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Aduh, kalau ngerti ini. Nah, tapi memang makanya saya bilang top leaders yang bertanggung jawab. Jadi saya menjamin saya punya worship leader. Saya panggil dia, saya duduk dengan dia, saya peluk dia, saya ngomong sama dia. Kalau besok satu gereja nggak nyanyi, kamu jangan takut. Kamu nggak salah. Saya cuma nggak mau kamu suruh orang menyanyi. Berarti mereka nyanyi karena disuruh. Nah, ini. Jadi gini, dengar ya worship leader. Kalau orang misalnya kamu lagi nyembah, terus jemaat nggak menyembah, jangan terganggu. Itu bukan masalah kamu. Itu persoalan dia yang nggak menyembah. Dia dalam masalah, bukan kamu. Nah, cuma kamu mungkin takut tegur Bapak Gembala ya, gitu.
gitu. Jadi faktanya sudah tahu datang ke gereja, nggak mau nyembah, berarti it's your problem. Lu dong yang punya masalah. Kok gua gua doa kok, gua persiapan kok jadi gue yang salah kalau lu nggak nyanyi. Ya, ini kan di sini kan cacatnya, gitu. Nah, atau kita memang ini, saya boleh bilang ini memang kedagian, kita tergoda mau kasih kesan, kita tergoda mau lihat manifestasi, gitu. Itu, gitu. Jadi sebelum kita melihat hadirat Tuhan, sebenarnya hati kita yang mesti dibersihin, gitu. Gitu. Mari minta Tuhan kayak mentransplantasi, gitu, hati kita. Coba renungkan nanti, baca seluruh ceritanya ya. Saya cuma ambil satu ayat aja ya dari kitab Yehezkel. Ini satu peristiwa spiritual banget. Ini profetik buat saya ya. Dalam Yehezkel 1 itu satu penglihatan bagaimana Yehezkel melihat. Nah, tapi ini dia punya pesan tersembunyi buat kita. Yehezkel 1 ayat 19. Saya bacakan ya. Nah, dia Yehezkel gini. Kalau makhluk-makhluk hidup itu berjalan, ya roda-roda itu juga berjalan di samping mereka. Jadi dia lihat roda-roda itu berapi kan, gitu. Terus bilang, kalau makhluk-makhluk hidup itu terangkat dari atas tanah, roda-roda itu ikut terangkat. Wih gila, ini wow heboh banget ya. Ya ini kan alam roh ini kan, gitu. Nah. Apa pelajaran yang saya mau kasih yang kita bisa dapat lewat kisah ini? Ini yang dimaksud gini, jangan ulangi rutinitas yang lama untuk melihat kemuliaan Tuhan. Gitu. Jadi gini, ini akhirnya gini. Besok siapa yang WL ya? Oh, si Benaya. Oh, Benaya. Oh, gue udah tahu. Gue nggak di rumah gue udah tahu. Oh, Benaya, udah tahu. Pasti 2 lagu slow. Terus bahasa roh, terus ngomong-ngomong dikit, terus suruh orang angkat tangan. Nah, jadi dikit udah ketebak, gitu. Kan? Atau nanti minggu depan sama Feby, Feby, udah pasti teriak-teriak kayak di lapangan bola tuh pasti, gitu. Jadi kan gitu. Jadi lo nggak salah dengan itu, itu nggak salah, jangan. Maksud saya gini. Itu yang dibilang gini, jangan ulangi rutinitas yang lama gitu. Jadi kita harus jadi sensitif melalui hubungan, nah, gitu. Kalau kamu nggak ngomong ya, kamu nggak perintah, tapi gini, sementara worship, coba pikirin, tangkap baik-baik, uji yang saya bilang ini. Begitu worship sementara berlangsung, apa yang terjadi? Terjadi pertukaran. Ini gila, ini paling gila worship ini. Waduh, saya nggak ketemu kata yang lain lah. Paling ajaib, paling apa ya? Waktu worship itu terjadi pertukaran. Pertukaran apa? Hati. Kamu kasih hatimu ke Tuhan, Tuhan juga kasih hatinya. Oh, itu nggak bercanda, no? Itu worship itu adalah heart experience. Makanya kamu bisa lihat. Kenapa orang nangis? Coba saya tanya. Kenapa orang nangis? Lagi nyembah. Ya, misalnya kamu band, kamu lagi mimpin worship, terus dia nangis. Kira-kira apa alasannya? Nggak mungkin kan? Benaya bilang ini, mari saudara, pada hitungan ketiga kita menangis. Nggak mungkin kan, Ben? Kalau lu jemaat gue suruh lu pulang tuh, Ben. Iya kan? Jadi apa yang bikin dia nangis? Dia ngalamin perjumpaan. Gila dah tuh. Jadi sebenarnya waktu worship berlangsung apa itu? Itu momentum. Wow, itu gila banget. Nah, kalau kita as a team ya, sering diskusi. Nah, mesti sering. Aduh, tim worship mesti kompak. Mesti sering ngopi bareng, ngobrol bareng. Itu saya sebut dengan diskusi profetik, gitu. Jadi misalnya ngomong, kemarin lagu ini coba lu keyboardnya gini, kali lebih bagus kali ya. Jadi itu keren banget. Jadi ya waktu momentum itu turun, misalnya keyboardnya cuma blocking chord gitu, atau nanti ada feel kecil dari itu, keren. Itu sebenarnya karena sering diskusi.
Jadi gini, penyembahan, worship itu bukan lu bawa sistem dunia ke surga. Aduh, goblok banget sih. Lu bawa apa? Semua teori-teori, metodologi dunia, lu enggak surga enggak butuh. Worship itu apa? Surga, intervensi dunia. Nah, lu yang bawa dari surga, makanya manifestasi. Gitu. Surga mah nggak tertarik, lihat lu udah cacat kok dunia ini, mau apa sih? Nggak tertarik, gitu. Aduh. Jadi ini dia bagi worship leader, bagi singer, bagi all musician ya gitu. Semua kata kunci di hati kok. Makanya kalian sering ngumpul itu tuh buat saya penting banget, diskusi-diskusi gitu. Kompak gitu. Mafia bisa kompak, lu nggak kompak sih. Nah, kadang-kadang kita bisa benci satu dengan yang lain, itu kan si iblis masuk mau ngancurin kita, gitu. Nah, itu keren banget. Jadi lu mesti, kalau bahasa Ibrani-nya tuh lu baku sayang mah, nah itu bahasa Ibrani, lu saling rukun abis lah, udah kompak lah, gitu. Nah, itu keren banget, gitu. Yang kedua, tadi tentang masuk ke hadirat, yang kedua tentang motivasi, gitu. Apa tujuan kita menyembah, gitu. Gitu. Ini meningkatkan understanding kita, saudaraku. Gitu. Nah, tanpa sadar, karena nggak punya fondasi, kita menyembah kehidupan. Kita bukan menyembah sumbernya. Nah, jadi cara kamu pilih lagu itu memperlihatkan seberapa dalam lu kenal dia. Gitu. Itu. Cara kamu bermazmur itu dia. Ini saya kasih saya apa ya? Saya kayak stimulate ya, kayak saya stimulate kalian punya spirit. Coba jawab sendiri, maksudnya nggak usah ke saya gitu. Pikirin Daud. Dia sekolah di mana Daud itu? Dia belajar atau kuliah sastra di fakultas mana dia tuh? Nah, gitu maksud aku. Coba pikirin. Kita tahu Daud karena ada Alkitab. Dulu nggak ada yang tahu Daud. Sekalinya Alkitab jelasin, Daud dibilang ini anak gembala miskin di Bethlehem. Anak yang biasa tertolak di rumahnya. Anak yang tidak memenuhi syarat dalam banyak hal. Bayangin Daud kayak, aduh, saya udah baca bukunya Daud banyak banget, saudara. Oh, semua ada Daud, siapa aja gue baca. Mau Daud Napitupulu, Daud Sidoarjo, gue baca bukunya. Nah, gitu. Nah. Apa yang bisa saya bilang tentang Daud kira-kira? Ada 3 orang di Alkitab yang dapat sertifikat dari sorga. Ini istilah saya. Ada 3 yang dapat sertifikat dari sorga. Yang isinya gini, berkenan kepada Allah. Keren nggak? Di perjanjian baru 1, Yesus. Inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Itu pernyataan sorga. Di perjanjian lama cuman ada 2 yang dapat pernyataan seperti itu. Daud dan Henok. Kira semua nabi-nabi hebat-hebat itu semua mereka hebat, tapi yang dapat sertifikat ini cuma Daud dan Henok. Nah, tambah gila, gue cari dong buku Daud apa aja, gue baca. Yang saya ketemu begini, Daud ini dia gagal sesering dia berdiri. Sampai saya bisa nangis, saya bilang, Tuhan, apa yang bikin Tuhan sampai kayak kalau kamu baca Alkitab tuh kayak sidik jarinya Daud tuh ada di mana-mana. Semua itu, ini ada apa sih Tuhan sama si Daud ini? Bayangin, Tuhan ngomong gini, aku akan kembali dan aku akan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Kita pernah nggak lu duduk mikir, emang sorga nggak punya ide lagi pakai Daud punya? Gitu.
Iya, pikirin coba. Kira nggak Tuhan? Aduh, itu saya sampai pikir, ini si Daud, dia bikin apa sih sampai sorga terpesona sama dia tuh apa sih? Bayangin. Tapi saya coba cari, dia gagal sesering dia berdiri. Ampun. Itu makanya penilaian manusia sama Tuhan tuh beda banget. Beda banget. Kalau kamu cuma cari perhatian Bapak Gembala, lu acting, lu dramatik, lu sandiwara. Kalau lu cari perhatian Tuhan, keren banget. Keren banget. Kamu nggak perlu takut dengan penilaian orang. Ini si Daud. Wow, coba lu baca. Bayangin, kalau kamu baca Mazmurnya Daud, makanya saya nanya, ini orang kuliah di mana ya? Bayangin kamu lihat dia punya perbendaharaan kata, dia punya semua, ampun. Kalau lu baca Mazmurnya, semua kata yang lu pengen bilang buat Tuhan udah diambil sama Daud. Nah, yang lu ngomong tuh, aduh, Tuhan baik, Engkau baik, aduh, nggak usah pakai mic untuk bilang gitu, nggak usah. Makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih Tuhan. Coba lihat, aduh, udah padahal dandanan lu udah kayak kepiting penuh rumput di atas tuh, nah, dari dasi kupu-kupu, dasi kunang-kunang, dasi segala macam lu pakai. Aduh, nah, tapi dari lu punya ungkapan itu kayak sorry, kamu miskin perenungan. Beneran. Kalau lu baca Daud, kamu nggak punya ide untuk bilang gini. Ini Daud yang ngomong lo. Anak gembala miskin, anak yang nggak memenuhi syarat, merupakan kebanggaan setiap laki-laki Ibrani kalau dia bisa jadi tentara. Daud nggak memenuhi syarat, tertolak terus. Tapi dia ngapain? Udah ke hutan lagi main kecapi sama Tuhan. Aduh keren abis sih si Daud ini. Jadi Tuhan kenal dia. Baru kita ada Alkitab kita jadi kenal dia. Kamu lihat Daud bilang gini. Biarlah perenunganku manis terdengar Tuhan. Ampun. Wow. Kemanakah aku bisa pergi menjauhimu Tuhan? Di dunia orang mati pun kamu di sana. Itu saya seperti kayak dia bisa mencuri hatinya Tuhan. Itu baru sepotong ya. Kamu kalau baca, dia jujur banget loh. Dia protes, dia semua. Tapi wow, kamu baca Mazmur 23. Itu Daud belum jadi raja. Kamu tahu nggak? Paulus yang paling pandai di planet bumi ini mungkin Paulus gitu ya. Dia masih bisa terpengaruh dengan Mazmurnya Daud, bayangin. Daud bilang, sementara seluruh Israel mau Tuhannya hebat, kayak Superman, kayak itu. Daud cuma bilang ini, Tuhan Engkau gembala. Bayangin, karena dia gembala. Gitu. Yang paling dahsyat kalau kamu baca Mazmur itu buat gua revelation gila. Engkau menyediakan hidangan bagiku di depan para lawan. Itu pengenalan kayak apa? Coba. Kamu bayangin, musuh datang. Biasanya ini, lari. Aduh, musuh. Daud enggak. Musuh datang, Tuhan bilang nih, buka meja, makan. Oh, gila banget. Kalau kamu renungin itu, bayangin. Sedalam itu dia punya hubungan dengan Tuhan. Makanya dia petik kecapi, roh jahat keluar. Lu petik kecapi, roh jahatnya masuk. Nah, kita baca itu yang kita tanya, itu kecapi beli di mana ya? Mereknya apa ya? Coba lihat. Bayangin. Kalau kalian pernah ke Israel, coba kalian iseng-iseng pergi namanya Yerusalem Bible Temple, ya. Kalian minta, itu biasanya nggak ada dalam daftar tur. Coba. Lu di situ bisa lihat kecapi jelek. Nah, zaman dulu, ribuan tahun lalu, tahu petik kecapi, roh jahat keluar. Kesimpulannya gini, musik yang Daud main, itu ada kuasa. Jadi gini, Daud main musik,
Dia masuk dalam frekuensi sorga. Dia menyambung. Manifestasi turun. Pelajarannya gini, tahu nggak? Kalau kamu benar-benar hubungan dengan Tuhan, kamu nggak perlu minta urapan. Lihat. Ini agama ini. Saya bilang, saya ngomongnya akan nabrak banyak hal, gitu. Kemudian mulai pegangan tangannya, kita urapi kami Tuhan. Mari saya bilang, ini spirit yatim piatu. Lu kayak pengemis, hubungan lu sama Tuhan, lu kenal Tuhan nggak sih? Nah ini saya hari ini malah saya yang ngajak saya ke sini Yuli loh. Mana dia sih, gua nggak lihat dia nih, si ini. Coba. Oh, ya ampun. Ben, Fi, lu undang gua nih misalnya. Pak Kris, datang dong ke kita, ayo. Gitu. Saya ajak ngopi deh, Pak. Nah, gitu kan. Nah, oke. Ya, kalian ngundang. Kalian kan mikir, gua kan di Ambon. Masa gua ngemis-ngemis, Ben? Gimana caranya gua ke tempat lu, Ben? Apakah gua menang dari Ambon gitu? Nggak mungkin lah. Ya kan? Kalian kolekte gimana caranya, gue mesti naik pesawat dong ke tempat lu. Nah, gue kan gak ngemis-ngemis. Ini kan saya kasih contoh sederhana. Nah sekarang, kamu dengar, kamu sama Tuhan tuh siapa? Lu anak. Yang kedua, kamu kekasih. Wow, apalagi sahabat. Nah, coba gue tanya nih, lu jawab. Sahabatnya, coba, gubernur sama temannya, siapa yang sombong? Ngaku lu, Ben. Hah? Nah, coba. Lu sahabat. Lu kekasih, Ben. Lu anak. Sekarang, Tuhan, lu mau melayani sahabat, kekasih, anak. Ya? Lu mau ngelayanin bapak nih. Gitu. Emang lu ngemis-ngemis? Kalian akan melayani hari Minggu. Dengar, yang sibuk malaikat. Sorga tanggung jawab urapin lu, Ben. Lu nggak perlu minta. Yang lu perlu tuh give thanks. Tuhan, aduh, terhormat gue bisa melayani lu Tuhan. Thank you. Gue udah siap Tuhan. Keren banget. Ini kita kayak Tuhan urapi Tuhan. Aku nggak layak Tuhan. Aku adalah cacing Tuhan. Apa sih? Tuhan, makanya gue nggak pakai lu cacing. Ini kamu lihat tuh, kita pura-pura merendah, itu kita sandiwara banget, kamu tahu nggak? Nah, yang kayak gini. Itu tadi gue iseng aja, siapa yang sombong? Gubernur apa temannya? Coba, kamu anak raja, kamu nyembah raja, kamu main sama raja, kamu ngobrol sama raja, semua, masa sih kamu nggak dapat fasilitasnya raja? Ini kan di sini, semuanya di sini. Nah, kalau ini tatanan ini udah benar, motivasi kamu beda. Motivasi kamu, tujuan kamu nyembah Tuhan udah lain. Makanya nggak ada peperangan rohani dalam penyembahan. Jangan bikin setan jadi penting. Saya di beberapa gereja penyembahan lagi asik, dia tengking roh jahat, aduh gue mau pulang nggak enak, aduh maksudnya gini, kenapa setan jadi penting ya, gitu, bahayanya. Nah itu nanti kita bahas tersendiri lah. Nah jadi di sini bicara tentang kesalahan dalam sikap hati, ini dia, gitu. Kata kuncinya di sini. Kalau Bapa itu cari hati kita, harusnya kita terlebih dulu cari hati dia. Jadi seorang worship leader tuh, dia tahu banget Tuhan mau ngapain. Kalau saya pakai bahasa gaul ya. Misalnya, kamu nih mau mimpin nih Ben, hari Minggu. Dari Senin lu udah ngobrol sama Tuhan. Tuhan, saya WL loh hari Minggu. Tuhan suka apa sih? Keren kan? Kayak lu dapet hatinya gitu loh. Nah, habis itu misalnya hari latihan Jumat, misalnya kamu kumpul sama tim musik,
Kamu udah dapat gambar birunya, karena lu udah ngobrol-ngobrol sama Tuhan, sambil kerja, sambil semua. Udah, nanti gue mau lagu ini ya, tolong harmoninya kayak gini dong, karena aku kepengen ada atmosfer gini. Nah, kenapa kamu perlu cerita ini? Supaya seluruh teman-teman kamu membawa perasaan yang kamu bawa, dapat itu. Jadi mereka nggak sendiri-sendiri. Ya. Padahal kamu cuma mau bilang, I surrender all. I surrender all. Tapi karena kamu memang dapat, itu beda, Ben. Gini loh, kalau kamu ngomong sesuatu yang diilhamkan Tuhan, itu lu ngomong ada nyawanya, Ben. Nah, lu ngomong biasa, orang lain juga bisa ngomong kayak gitu. Tapi waktu kamu yang ngomong, itu kayak di kata-kata kamu ada nyawa. Nah, itu loh. Keren gak tuh? Gitu. Nah, yang ketiga, ini dampak dari penyembahan. Ya, gitu. Dampak dari penyembahan. Gitu. Tadi pengertian tentang the presence of God, hadirat Allah. Nah, yang kedua motivasi, yang ketiga dampak. Gitu. Dampak dari penyembahan. Nah, saya kasih lihat. Jadi gini, saya ambil cerita perjanjian lama, kita harusnya lebih dari itu. Nanti saya jelasin. Perjanjian lama ini gini, imam besar masuk ke ruang Maha Kudus. Nah, perhatiin, sampai di situ cuman dia yang boleh masuk. Orang lain nggak boleh aja, jangan coba-coba, mati loh. Nah, kasarnya gitu. Jadi artinya gini, status itu penting banget ya. Nah, di perjanjian baru udah nggak ada itu. Di perjanjian baru kita semua imam. Gitu. Imam besarnya Yesus. Nah, tapi saya kembali ke perjanjian lama dulu. Si imam besar ini masuk. Ada dua yang dia bawa. Darah dan api. Dan lagi kalau kamu lihat di ruang kudus, itu dia bawa api dari mesbah dupa. Nah, dari luar dia bawa darah korban itu dia bawa darah, sampai di ruang kudus, terus dia bawa api dari mesbah dupa. Baru dia masuk ke ruang Maha Kudus. Wow. Mesbah dupa beda sama mesbah korban. Nah, mesbah dupa tuh dua. Worship dan prayer. Wow. Nantilah satu waktu kalau kita temu lagi kita bahas ini ya. Ini saya kasih sepintas saja. Jadi ini, nah darah itu syarat. Tanpa itu nggak bisa tuh. Makanya. Nah, pas di tabut perjanjian, begitu dia taruh itu harumnya mesbah dupa. Ini perjanjian lama loh. Kamu tahu nggak? Itu imam, dia dengar Tuhan dari tabut perjanjian itu, ya, dia dengar Tuhan audible. Saya ya waktu baca itu, saya bisa duduk cuma mikirin kayak berhayal kayak Tuhan. Kira ya Tuhannya kayak gini ya. Wow. Itu kata Shekinah, kan Shekinah glory. Waktu saya cari, saya riset, ini apa sih? Tahu nggak terjemah dari Shekinah? Kata yang dipakai ini wajah. Jadi saya kayak Tuhan, saya ngobrolnya sama Tuhan. Berarti waktu imam-imam itu di ruang kudus, apakah mereka lihat Tuhan? Kenapa namanya wajah? Alkitab nggak jelasin sih. Dan saya juga cuma stop sampai di situ. Kenapa namanya Shekinah? Tapi gini yang terjadi. Ini kalian tangkap ya. Ini bahkan perjanjian lama. Dia masuk sampai di tabut perjanjian. Itu respon. Itu nggak main-main. Itu Tuhan berespon dan dia dengar Tuhan audible. Padahal ini acara setahun sekali. Hari Raya Grafirat. Begitu dia dengar Tuhan ngomong, dia harus keluar sampaikan apa yang Tuhan ngomong. Buat 2 juta orang di depan kemah itu. Nggak main-main, 2 juta orang lebih loh. Itu. 1 orang imam doang masuk setahun sekali dengar Tuhan ngomong, dia keluar. Nah, tangkap perubahannya. Dia masuk sebagai imam,
sampai dia di mesbah dupa, di mesbah tabut perjanjian, Tuhan ngomong, kamu lihat perubahannya. Waktu dia masuk, dia menjadi imam, dia keluar sebagai nabi. Kenapa? Dia sampaikan perkataan Tuhan yang tadi. Nah, itu perjanjian lama. Nah, sekarang kita di perjanjian baru. Tim worship, kamu dengar baik-baik. Tahu nggak pelayanan lu ini disebut apa? Prophetic ministry. Nggak bercanda, men. Beneran. Kamu bawa suara, jadi kamu imam musik, kata gitu. Tapi waktu kamu bangun hubungan dengan Tuhan, kamu dapat semua dari Dia, itu mantel kamu, jubah kamu tuh nabi. Nah, gue bilang gini, jangan besok lu bikin kartu nama ya, jangan. Biasa aja, Ben. Nah, tapi ini saya mau kasih tahu buat kalian, ini spirit gitu. Kamu tahu nggak mantel kamu itu prophetic. Nah, tapi kalau lu ngomongnya ngaco di dalam lagi penyembahan itu bukan prophetic. Jadi bayangin waktu lagi high worship. Nah, bagaimana sepakat blocking chord, jang. Wah, worship leader mulai. Demikianlah firman Tuhan atau Tuhan, wah, tapi dalam nyanyi kan namanya prophetic words, prophetic song tuh gini. Tuhan menghembuskan nafasnya ke dalam kamu, yang keluar tuh prophetic. Aduh, pikir baik-baik. Aduh, gue nggak mau ngomongnya sia-sia. Lu tahu nggak kalau prophetic worship, lu ngomong nih, kamu nyanyi. Nyanyian prophetic itu karena prophetic itu gini, karena itu wahyu dari Tuhan. Tahu nggak? Mengalahkan 100 khotbah yang bagus. Mau tahu manifestasinya? Orang mau bunuh diri nggak jadi. Narkoba lagi sakau juga berhenti langsung. Mau cerai nggak jadi. Nah, makanya gue bilang ngalahin khotbah yang bagus. Nggak main-main. Wih. Itu. Saya tutup dengan 2 ayat ini. Mazmur 67, kamu lihat. Ini pola perjanjian lama ya, tapi yang dia masuk di perjanjian baru. Yang banyak yang nggak boleh dipakai, itu yang lama. Yang nggak boleh dipakai itu apa? Yang nggak boleh dipakai apa? Kamu nggak bisa, ini saya jelasin dulu. Perjanjian lama, realitasnya di luar. Mau dia nabi paling hebat kayak, Roh Kudus dia di dalam dia. Roh Kudus belum ada. Jadi realitasnya dari luar. Jadi roh Allah itu harus datang ke nabi, baru dia bernubuat. Nah di perjanjian lama, di perjanjian baru, Roh Kudus di dalam kamu. Nah jadi maksudnya ini yang bikin saya, kalau kamu bilang, ku masuk ke hadiratmu, itu kamu cacat, itu perjanjian lama. Kita tidak berusaha masuk ke hadirat Tuhan. Is already in. Ini perjanjian baru. Karena Roh Kudus sudah di sini. Yesus di sini. Nenek moyang teologi kita, ini dari seluruh teologi, seluruh siapa yang paling hebat, cuma di satu kata ini, di atas segalanya. Christ in you, Christ in me, the hope of glory. Jadi gini, semua kalian tidak berusaha masuk ke hadirat Allah. Makanya jangan dipompa-pompa tuh penyembahan kayak Tuhan masih di tempat parkir, sekarang dia udah masuk ke ruang tengah tuh, udah di pintu. Itu kamu ampun gitu. Dia gini, already in. Kamu in the presence of God. Bukan karena bukan. Dari rumah, dari kamu jalan, kamu sedang kamu in the presence of God. Kenapa? Yesus di dalam kamu. Kamu pergi ke toilet, kamu pergi minum, kamu in the presence of God. Ini mindsetnya yang kita yang ngaco. Nah, jadi waktu musik jreng kita bukan berusaha masuk, tapi kita mulai buka semua untuk tahu
apa yang saya mesti buat in the presence of God. Bukan mancing-mancing mau masuk lagi. Nah, makanya nggak semua lagu itu benar. Gitu. Jadi ya, sorry, buat gua doa Yabes itu salah total. Nggak ada kiranya itu dulu. Nah, dia udah di sini. Gitu. Ini sejak ada gerakan pendoa, setan jadi penting. Nah, nanti dah, teman ikut kita ngomong doa, tapi saya mesti bilang itu nggak bisa, nggak bisa. Saya pernah di satu gereja kayak gitu di tengah worship doa peperangan segala satu. Cuman gua tamu, gua nggak bisa bikin apa-apa. Nah itu teologi doa yang cacat, teologi worship yang cacat. Akhirnya saya panggil dia, sudah habis kebaktian. Saya nggak marah, nggak ada hak gua. Cuman iseng aja nanya. Saya ngomong gini, kamu pasti pendoa ya? Iya om, gitu. Kenapa? Nah saya rasa tadi lu tenggingnya loro kidul sih tengah penyembahan, gua bilang gitu. Itu yang nggak ngerti, karena mainnya nggak ngerti, gitu. Iya, ya, lihat Mazmur 67 ayat 4. Kamu lihat ini dampak penyembahan. Ya, semua bangsa bersorak gembira dan menyanyi dengan sukacita. Sebab engkau memerintah dengan adil, membimbing setiap bangsa di bumi. Ini profetik banget. Semoga bangsa-bangsa memujimu ya Tuhan. Semoga semua bangsa bersyukur kepadamu. Sebenarnya apa pemulihan Pondok Daud sih? Kalau kamu mau sungguh-sungguh baca bilang, segala bangsa yang tidak mengenal Allah akan datang menyembah. Kamu lihat, hebat gak? Wow. Saya tutup ini. Tapi ini terjemahannya The Message. Mungkin bahasa Indonesia nggak tepat. Kalau kalian ada terjemahan The Message, boleh. Nah, saya bacakan aja ya. Mazmur 34 ayat 9. Ya. Bunyinya gini. Worship God if you want the best. Aduh, keren banget. Worship God if you want the best. Worship open doors to all his goodness. Sembahlah Allah jika engkau menginginkan yang terbaik. Dibilang gini, menyembah membuka pintu-pintu untuk semua kebaikannya. Aduh. Wow, saudara, ya seberapa yang saudara bisa catat ya, kalau nanti kumpul sama musisi, nggak harus di hari latihan. Kalian kayak punya hari-hari yang kita ngumpul bareng, gitu, makan pisang goreng, ngopi, tapi obrolin hal-hal kecil-kecil ini yang saya bilang profetik, gitu. Keren banget, gitu. Itu buat tim musik dan worship dan wah keren banget. Nah lama-lama kalian akhirnya dengan lihat aja udah ngerti, udah wah. Jadi nggak langsung besok minggu lu lihat hebat, enggak. Tapi kalau kalian benar-benar mau ada kesepakatan, nanti kamu lihat. Buat saya sih gini, kamu rindu untuk lihat manifestasi itu ada di ibadah kalian. Saya mau bilang, Tuhannya lebih rindu lagi bos. Nah, jadi di mana salahnya? Nah itu yang kita temuin dong, gitu. Kita rindu, Tuhannya lebih rindu. Saya rindu deh dengar Tuhan. Oh Tuhan lebih rindu mau ngomong sama lo. Nah, itu aja, so simple semuanya, gitu. Oke, saya kasih waktu untuk kalian boleh bertanya. Saya ahli menjawab pertanyaan paling gampang. Nanti kalau yang susah kasih Ben. Nah, si Ben yang jawab. Ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih Om Kris untuk sharing yang sudah disampaikan. Jadi kita telah mendengar apa yang telah disampaikan oleh Om Kris Manusama bahwa pemahaman tentang Tuhan itu penting dalam kita sebagai pelayan Tuhan. Jadi kemudian motivasi apa sih yang sebenarnya kita harus buat gitu ya. Nah,
Jadi teman-teman mungkin ada yang mau bertanya atau sesuatu yang menjadi ganjalan, bukan cuma, tapi memang lebih banyak disinggung kepada WL-nya, tetapi pemusik juga ambil bagian di dalamnya karena kita tim. Sebab itu mungkin teman-teman ada yang mau menyampaikan sesuatu, kalaupun seandainya tidak berani. Oke, Kak Pepi mau menyampaikan pertanyaan, silakan. Ya, Om Kris, Ya. mau tanya. Jadi tadi kan di awal disinggung soal peran leader di gereja itu kan, yang tadi yang sebenarnya bukan tanggung jawab BL, mestinya itu tanggung jawab leader, termasuk gembala, termasuk semuanya. Itu bentuk nyatanya gimana ya, Om Kris ya? Bentuk konkretnya gimana ya itu ya? Maksudnya tanggung jawab seperti apa? Betul. Oke, yang pertama, Bapak Gembala kan kalau sudah sampai udah duduk sebagai gembala, berarti dia punya pemahaman teologis, dia kepala jemaat, ya kan? Nah, yang saya mau bilang gini, kamu cuma ambil orang-orang berbakat, suruh main musik gitu. Pertanyaan saya gini, kamu investasi nggak sih? Ini yang saya bilang, saya mesti bilang, di Ambon nggak ada sekolah musik, jadi anak-anak saya tuh nggak ahli. Sementara dalam worship ada dua sisi, skillful, powerful. Karena saya nggak punya skill, jadi saya kejar powernya kan, ya urapan, benar. Jadi kebenaran Alkitabnya saya kejar, tapi nggak cukup. Saya mesti investasi apa? Ya lu panggil guru dong. Kamu tahu nggak? Ini saya mesti ngomong. Gua tongkrongin pub di Jakarta. Gua tongkrongin Jeffrey, gua tongkrongin Embong Raharjo, tuh lagi main di pub Joko Waluyo. Itu semua Sandy Luntungan. Gua duduk di pub sampai dia selesai. Baru gua tanya, lu dibayar berapa sebulan di sini? Lu mau nggak gue bayaran sama ke Ambon? Saya nggak deal, saya deal kerja. Begini, urusan rohani nanti gue yang beresin. Gua nggak pernah. Ini musik setan, yang setan orangnya bukan musiknya. Nah, itu, gitu. Kan gitar kalau lu nggak petik nggak bunyi kan. Nah, kalau lu setan, ya itu bunyi setan. Nah itu. Jadi jangan bikin teologi yang murah-murahan, ngaco-ngaco gitu. Nah, gua nggak suka tuh. Nah, gua tongkrongin tuh musisi-musisi profesional. Dealnya deal kerja. Kamu dibayar berapa? Gua nggak gini. Tolong ya, gereja gua kan susah. Ya udah nggak usah panggil. Kalau susah jangan ngemis, lu bikin malu Tuhan gitu. Nah, jadi saya buat itu gitu. Siapa orang yang secara akademis mungkin keluar dari sekolah, dari Vina, konservatori, dari gue panggil, tolong datang ajar, saya punya vokal, berapa deal? Kita deal kerja. Nah, jadi gini, untuk rubah lafal bernyanyi, ini kan orang Ambon, bahasa Indonesianya kan terbe banderat, berat. Stop. Gue mesti panggil guru untuk rubah dia punya lafal bernyanyi. Nah, jadi gini, kalau gembala nggak seperti itu, makanya kalau saya marah pun anak-anak saya nggak lihat itu sebagai kebencian. Nah, itu yang saya maksud, investasi, melengkapi mereka. Kamu kirim apa, yang seminar seminggu, kayak apa, kamu mesti keluar dong, investasinya mesti ada dong. Nggak bisa, kalau nggak panggil guru datang ke tempat kamu utus begini. Itu yang saya maksud. Nah, berikut coba gini, jujur, kamu spend time nggak dengan anak-anak musik as a pastor? Kamu duduk nggak? Bercanda sama mereka, duduk ngopi sama dia, atau lo pergi makan sama yang taruh duit paling banyak di gereja kan, gitu, ya kan? Well kan nggak punya duit, gitu. Nah, ini sorry to say, yang nangis untuk hari Minggu, yang sampai mau mencret, mules perut, ya mereka semua. Tapi lo nggak kasih waktu sama mereka. Jadi hubungan kamu tuh hubungan kerja, kayak bos sama pegawai. Bukan hubungan keluarga, bapak dan anak gitu. Nah, sorry, bener. Kamu spend time nggak dengan mereka? Nggak usah tiap minggu deh, nggak usah.
gitu. Nah, bukan jangan bercandaan apa segala macam gitu. Saya nggak punya jarak, saya nggak bohong. Kamu ke Ambon nanti kamu lihat. Mereka bisa ambil makanan dari piring saya kok. Gitu. Artinya saya perlu ini, saya perlu gini. Kalau nggak berhasil. Orang gini, kalau kamu tahu nggak bangun hubungan kerja, orang cuma munafik depan lo. Benar, Fred. Orang munafik depan. Karena hubungannya hubungan kerja. Apa bedanya pemimpin sama bapak? Pemimpin memanfaatkan orang. Kalau bapak, dia mengoptimalkan anaknya. Gitu. Kalau gereja bagus, semua yang dipuji kan lo. Gitu. Tapi mau nggak kamu duduk spend time sama mereka? Ya. Ini sekarang anak-anaknya udah gede. Kalau saya mundur 10 tahun lalu, setiap hari Minggu, saya punya uang 10 ribuan tuh, 20 ribuan tuh, selalu segepak gini, itu setiap hari Minggu di kantong. Tadi saya punya drummer, saya punya WL, nanti anaknya lari-lari. Oh, sini. Sun apa? Sun. Kasih 20 ribu. Gitu. Karena gini, saya nggak tahu mau pakai cara apa. Jadi mereka semua kayak gitu. Saya cuma mau bilang begini, bukan cuma papa kamu yang penting, mama kamu juga penting sayang. Kenapa? Mereka latihan sampai malam-malam, anaknya tunggu di rumah. Ya. Oh, saya kalau latihan, Pak, kalau saya latihan, persiapan, jauh lebih penting dari hari Minggu. Itu persiapan nggak bercanda. Itu persiapan dari lighting, kameramen, soundman, semua duduk itu latihan paling penting banget. Lebih penting dari hari Minggu. Siapa tahu besoknya lo mati, lo nggak lihat matahari. Nggak bisa nyanyi lo. Nah, siapa tahu ini penyembahan terakhir lo malam ini lagi latihan. Gitu. Itu sampai segitunya. Gitu. Nah, jadi itu yang saya mau bilang Bapak. Tanggung jawab saya itu, jadi saya mengajar, kasih pengertian teologis buat mereka. Supaya mereka, kalau mereka nggak niru-niru yang lain. Karena saya bilang, enggak, ini kebenaran teologisnya begini. Nah, gitu. Nah, belum apalagi buku. Saya investasi nggak main, bukan duit gereja loh. Nah, saya lagi baca satu kali, saya baca buku Revival in China itu, gitu, Yun Yang, gitu. Saya lagi baca, wih, gila, ini orang di Cina, bayangin, di penjara, bayangin, udah darah mengalir semuanya. Dia bikin musik di jeruji penjara. Lalu dia nyanyi, biarlah semua yang bernafas itu gue baca sampai nangis, gue bilang gila. Saya beli 50 buku, kan gue punya tim 50-an. Saya dapat berkat, saya kumpul hari Jumat, kita fellowship, sebelah nih gue kasih buku ya, ini buku wajib setelah Alkitab, lu baca semua. Gitu. Jadi mereka apa lagi? Misalnya musik, saya perkaya musiknya loh. Ayo, kamu udah dengar, kalau sekarang kan udah semua bisa lewat, udah teknologi kan, ngomong apa, diskotik musik yang apa, Hillsong yang segala macam. Nah, jadi kita duduk dengan mereka, perkaya mereka. Kamu dengar musik apa sih? Kamu apa? Itu semua kita. Atau gini, di gereja, apalagi kalau udah seperti kalian, udah besar gitu, harus gini, ada music pastor, ada music director. Nah, music director itu bicara teknik, ngomongin aransemen. Tapi music pastor, ini dia yang kayak gini. Music pastor bukan buat judging, hukumin, nggak ada. Itu cuma buat merangkul, peluk, encourage, bangun. Nah, itu cuma buat merawat itu. Nah, mesti punya music pastor. Music pastor juga orang musik, tahu musik gitu. Nah, kira-kira gitu. Itu. Ya itu. Terima kasih Om Chris. Ya. Oke, terima kasih Om Chris untuk jawaban. Mungkin ini juga perlu. Tadi sebenarnya Bapak Gembala gabung dengan kita sih. Tapi sudah live. Jadi waktu kita ada bicara cuma dan juga Bapak Penatua yang ada bersama dengan kita. Mungkin dengar apa yang disampaikan. Mungkin ada teman-teman lain yang bisa yang mau memberikan respon. Ayo.
mumpung kita bisa ketemu dengan... Saya Pak Din. Oke, silakan Samuel. Silakan. Shalom Om Kris. Saya Samuel Om Kris. Ya, ya toh. Ya, Om Kris, saya mau tanya. Saya kan kebetulan kan juga saya seorang WL, worship leader. Ya. Nah, banyak kali kan pendeta-pendeta itu kan sering ngomong kan di satu sisi bilang kalau yang skillnya hebat, belum tentu juga kehidupannya berkenan di hadapan Tuhan. Maksudnya tidak bisa dilihat dari skill saja. Tapi saya kan nanti juga mendengarkan dari Om Kris bahwa kita di dalam worship in present God, kita membawa giving, kita memberikan satu present, yaitu worship-nya itu hadiah. Nah, hadiahnya kan harus baik, gitu ya. Tapi seringkali nggak tahu ya, kalau saya sih banyak yang terjebak juga. Jadi malah kita fokusnya sama hadiahnya. Jadi mengemas hadiahnya dalam artian misalnya kita atau misalnya acaranya kan, misalnya kalau di gereja yang sudah itu kan ada IO, ada apa gitu ya, Om. Kita malah ke sana. Nah, jadi kebetulan saya sedikit share sedikit ya, Om Kris. Ya, baik, bagus. Saya kan seorang guru, saya guru privat member juga. Jadi kan saya tidak punya waktu yang spend time banyak sekali di dalam bidang worship, maksudnya skill nyanyi. Jadi saya kan juga ada kepentingan ngajar atau harus belajar dikdibut. Ini menterinya ganti-ganti terus. Nah, jadi kan saya kan mengejarnya memang sesuai firman Allah seperti apa. Jujur, saya secara teknik vokal saya memang tidak bisa mengambil kursus atau apa untuk waktu itu. Tapi saya berusaha mengejar untuk mencari yang secara standar berkenan Allah. Nah, apakah bisa juga sesuatu ukuran yang baik tadi itu, apakah bisa di satu ukuran atau memang sesuai dengan masing-masing pribadi saya, gitu ya? Karena di firman Allah kan juga ada yang ngasihin banyak di bait Allah, tapi ada janda yang ngasihin sedikit, tetapi Tuhan juga berkenan kepada si janda itu, gitu Om Kris. Iya. Maaf sedikit panjang sedikit sama sharing ya Om Kris. Karena saya kalau dengan khotbah kadang-kadang pendetanya bilangnya gini, terus ini gini, kok nanti tuh nabrak lagi, gimana saya jadi ragu. Nah, kebetulan ini saya ketemu Om Kris, saya juga lihat YouTube-nya, wah kayaknya ini saya bisa tanya sama Om Kris, kebetulan yang sangat saya tunggu-tunggu gitu Om Kris. Terima kasih Om Kris, waktunya Om Kris. Ya, betul. Jadi gini, saya melengkapi, saya punya tim. Gitu. Nah, tadi saya udah bilang dua sisi, skillful, powerful. Itu Alkitab yang bilang. Nah, petiklah baik-baik. Itu skillful. Nah, bernyanyilah baik-baik. Itu skillful. Nah, jadi misalnya gini, syarat mau jadi singer, ya mesti suara bagus. Kalau kamu false, ya mari. Tapi, jadi saya nggak bebanin ke kamu. Gini, goyang panggil guru. Gitu. Goyang panggil guru, oke, hari Kamis malam semua kumpul 1 jam, ini pelajaran dari guru, dari vocalize, dari semua, itu penting. Itu buat saya. Kenapa? Nggak ada urusan dengan selamat dan enggak, lu udah pasti selamat gitu, ya kan, masuk surga gitu. Jadi ini urusan dengan yang tadi saya bilang hadiah itu tadi gitu. Jadi masalahnya, kalau memang kamu mau pelayanan di musik, ya nggak ada pilihan lain, kamu mesti terus mengembangkan itu. Nah, saya punya satu pemain keyboard. Waktu itu dia cuma jual-jual pulsa, terus ya sudah, terus main keyboard di gereja. Setelah panggil guru, dilengkapin, dia main keyboard. Lama-lama dia dapat kerjaan bagus banget, gitu. Akhirnya memang nggak ada waktu untuk dia latihan, untuk semuanya. Nah, terus keputusan dari tadi bilang ada music pastor, ada music director ya. Oke, kalau gitu gini, ya kamu jangan pelayanan karena nggak mungkin kalau kamu nggak ikut latihan. Nah, sudah. Jadi dia memang nggak pelayanan. Nah, satu kali salah satu teman musiknya menikah, saya memberkatinya, dia ikut datang. Nah, lalu dia melapor sama saya, Pak, saya pengen deh Pak pelayanan, tapi ya itu saya memang nggak punya waktu buat latihan. Nah,
Dia ngomong gitu. Terus saya lihat dia gitu. Saya tanya, kamu ingat gak dulu kamu cuma jual pulsa, kamu belum punya kerjaan yang baik, kamu rajin banget latihan. Nah sekarang kamu tiba-tiba diterima di satu perusahaan sampai kamu nggak punya waktu. Itu nggak berdosa kalau kamu nggak pelayanan. Itu berkat kan Tuhan yang kasih kamu pelayanan, kerjaan itu berkat. Tapi kalau kamu mau pelayanan dan kamu nggak mau berkorban, saya nggak bisa sepaham dengan kamu. Kamu korbanin dong, kamu punya jam istirahat, untuk apa? Nggak mungkin Tuhan diem. Gitu. Itu namanya kamu jadi contoh buat teman-temanmu. Tapi kalau kamu cuma, karena saya sibuk di kerjaan, loh, kerjaan itu berkat buat kamu. Gak usah pelayanan, kerja aja. Itu pelayanan buat kamu. Tapi kalau kamu mau memang terlibat ambil pelayanan di hari Minggu, kamu harus ada. Saya punya worship leader. Sampai di kantornya itu, dia jabat pegang 3 sampai 4 jabatan. Bukan karena kantornya pelit. Jadi gini, karena nggak ada orang yang bisa dipercaya. Tiba-tiba direktur ini keluar, dia yang ganti. Dia bisa pegang. Tapi kalau latihan, kadang-kadang ada siang, mereka mesti datang ke gereja, cerahin lagu, ngomongin aransemen, itu mereka datang jam makannya kantor. Itu gajinya dipotong 100.000, Sam. Itu bukan karena saya suruh, saya nggak pernah nasihat. Itu keputusan mereka sendiri. Tapi kalau saya nanya, ngobrol sama mereka, mereka ketawa aja. Mereka cuma bilang, aduh Pak, Tuhan gantinya heboh Pak, nggak usah deh Pak, nggak usah hitungan sama Tuhan deh gitu. Nah jadi gini, kalau kamu punya pengalaman dengan Tuhan, kamu akan berbeda. Kamu punya pengalaman berjumpa, berjalan dengan Dia. Nah, saya belum melihat kesalahan di dalam kamu, belum. Jadi saya cuma kayak share ini sama kamu gitu. Nah, tapi kalau kamu apalagi worship leader, nah worship leader itu ya, sebenarnya begitu waktu kamu naik ke atas langsung pimpin worship, itu gembala juga tunduk sama kamu. Sorry kalau ada Pak Gembala, karena saya ditegur seperti itu. Jadi saya tidak sedang merubah kalian gitu. Saya dulu worship leader takut lihat saya, cepet, gue mau khotbah, gitu kan. Jadi gue lebih penting gitu kan. Nah sampai satu waktu saya merasa waktu saya, jadi worship leader paling takut kalau lagi nyanyi, karena gue pelototin kelamaan lo cepat ya, kira-kira dia mau ngomong gitu kan. Jadi dia wah dia kasihan. Nah supaya aku pengen khotbah gitu. Nah waktu saya naik khotbah, saya dengar langen suara, kamu kepengen khotbah ya? Itu saya seperti siapa yang ngomong ya gitu. Lalu itu understandingnya datang gitu loh. Tahu nggak? Seperti ini. Tuhan nggak rindu dengar khotbah lo. Mereka mungkin rindu dengar khotbah lo. Tapi saya rindu penyembahan. Itu saya nangis. Orang nggak tahu. Saya nangis loh. Wih, Pak Gembala dilawa Tuhan. Kagak, gue bertobat tuh di atas sebenarnya gitu. Nah, itu hari terakhir terus saya berjanji sama Tuhan. Saya nggak mau lagi ngatur-ngatur. Jadi di situ saya mulai ngerti. Waktu worship leader dia mulai ambil itu, dia kayak gembala. Saya pun mesti karena loh, dia dalam frekuensi itu loh. Dia dalam frekuensi itu gitu. Wah, itu waktu saya begitu, saya bisa lihat bedanya. Nah, jadi saya harap kamu ngerti, kamu bukan MC. Wah, karena kamu bayangin, kamu leading, kamu kayak sungai itu kan dia, nah bayangin, kamu in the presence tuh kamu kayak gitu, kamu bahkan baca momentum, siapa tahu di tengah worship Tuhan kasih ingat satu referen lagu di mana waktu kamu nyanyi terjadi kesembuhan ilahi. Wow, Sam, itu lu mau sekolah di mana juga nggak bisa kayak gitu Sam. Itu yang saya bilang. Mengalahkan 100 khotbah yang bagus kan gitu. Itu wow, itu kenapa Sam? Kamu tahu nggak ada satu aktivitas yang berlangsung dalam kekekalan namanya worship. Mungkinkah Tuhan izinkan satu aktivitas yang membosankan? Gila. Bayangin dalam kekekalan loh Sam. Coba. Siapa bisa ukur kekekalan? Sebagai guru, kamu bisa ukur kekekalan? Kalau kamu bisa punya usia 1 juta tahun,
Itu baru permulaan dari kekekalan. Dan penyembahan berlangsung di situ. Jadi Sam, oh come on Sam, saya dorong kamu Sam. Kamu mesti lihat itu sebagai yang luar biasa. Karena kamu sedang masuk dalam dimensi kekal. Semua kerjaan lu nggak kekal. Semua ilmu yang lu ambil, semua nggak kekal. Tapi yang lu lagi bikin hanya untuk hari Minggu, mungkin hanya 30 menit, 20 menit worship. Itu kekal, Sam. Itu dalam dia bisa punya dampak untuk bisnis kamu. Dia bisa berdampak untuk pekerjaanmu. Sekaligus kamu jadi teladan, jadi contoh buat orang percaya lain. Thank you, Sam. Oke, terima kasih Om Chris untuk thank you, ya. Om Chris. Makasih ya Om Chris. Amin, amin. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman pemain musik nih bisa mau menyampaikan sesuatu ke Om Chris atau bertanya karena kita satu tim. Iya ya. Dari Ko Edi mungkin mau menyampaikan sesuatu kan atau dari teman-teman musik Pak Alfa. Silakan, mungkin ada waktu. Shalom Om Chris, Ivan, selamat malam. Ivan. Ya, saya mewakili pemain musik aja Om Chris. Oke, Pak. Om Chris mau tanya, mungkin kan kita juga pernah sering dapat pelatihan-pelatihan untuk musik juga, WL singer juga. Itu kan dikatakan bahwa skill yang seperti Om Chris tadi juga ulas bahwa skill memang harus dibutuhkan. Kalau tadi Om Chris bilang WL singer nggak boleh fals dong, karena mereka ya meskipun ada di firman kan ada berkata bahwa Tuhan melihat hati. Oh iya betul, tapi kita sebagai manusia kita melihat manusianya, melihat apa yang kita lihat. Betul ya Om Chris ya. Betul banget. Kadang itu kalau saya lihat sih gini. Ini tapi pribadi ya, pandangan pribadi Ivan sendiri. Kita tuh pelayan Tuhan tuh merasa sudah puas, asalkan kita sudah dijadwal. Jadi saya sudah dijadwal tuh merasa wah saya hebat, dandanannya keren, wah kayak mau kondangan, tapi mohon maaf ya gitu-gitu aja maksudnya. Itu dia. Ya gimana nggak jadi suatu yang wow gitu loh, nggak ada wow factornya. Setuju. Ya itu gimana ya Om Chris supaya kita tuh termotivasi untuk jadi lebih baik lagi gitu, bukan hanya melayani manusia tapi kita juga melayani Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Itu ada nggak tips dan triknya Om Chris? Gitu aja. Terima kasih Om Chris. Ya, wah itu bener banget Van. Jadi buat saya istilah Tuhan lihat hati itu sebenarnya cuma alasan kok. Betul. Itu alasan yang dipakai untuk nutupi kelemahannya gitu. Tuhan kan lihat hati, Pak. Iya, gue kan bukan Tuhan, gue mana tahu hati lo katanya gitu. Itu udah paling di mana-mana kayak gitu. Nah, jadi akhirnya kayak surat izin untuk lo boleh nyanyi sembarangan. Yang penting kan hati gitu. Aduh, kadang-kadang ini Tuhan yang lu kenal apa Tuhan yang lu ngarang-ngarang sendiri sih sebenarnya ini. Nah, itu dia makanya saya bilang pemahaman teologis ini mesti ada. Jadi perlu ada kelas membukakan ini. Musiknya musik apapun, kalian tahu nggak? Kalau lu nyanyi depan presiden aja lu udah latihan seminggu, sebulan, giliran buat gereja sembarangan aja lu lalu bilang Tuhan lihat hati. Itu kan ngeselin gitu ya kayak gitu. Jadi tipsnya gimana ya? Maksudnya kadang-kadang saya kalau orang yang gitu tuh ya menyindirnya cuma suaramu bagus ya, kenapa nggak jadi petinju ya? Artinya gini, nggak usah nyanyi deh, mau bilang gitu. Atau kalau dia perempuan, aduh suaramu bagus, kok kamu nggak jadi penari ya? ini penting gitu. Kalian tahu itu ilmunya tinggi banget, tahu nggak? Itu. Tahu? Waduh, nggak ada waktu. Satu waktu kita bahas tentang apa tuh sela yang di Mazmur. Wih, itu sela tuh itu apa ya? Itu dalam istilah musik itu kalau kita itu kayak rest. Sela tuh kayak lagi main tuh rest. Nah, di dalam rest itu kita menganalisa. Kalau kamu baca setiap sela, setelah sela perkataannya lain loh. Ekspresinya beda. Itu butuh skill.
Itu butuh skill. Makanya tadi saya bilang, engkau baik Tuhan, engkau baik, makasih, ini dia. Itu yang kamu bilang, lo kok segini aja ya gitu. Aduh, gimana sih? Malaikat paling jelek di sorga, lebih keren dari Celine Dion kalau dia nyanyi, lo tahu nggak? Itu kalau lu mau, waduh, kira. Bener. Makanya saya bilang kalau orang-orang itu ngerti bahwa dia mau bikin yang terbaik, saya bilang skill itu akan datang, itu Tuhan akan kerja, gitu. Iya, beneran. Waduh, makanya mulai punya ini, usahakan punya 2 itu, music director, saya music pastor, gitu. Untuk meningkatkan itu, kualitas itu meningkatkan itu. Wow. Coba, kenapa Tuhan ngomong penyembahan dengan pelacur? Tadi kan saya bilang kata yang dipakai kan 2, yada, proskuneo. Proskuneo itu mencium, yada itu hubungan intim suami istri. Nah, berarti worship itu intimacy. Kata yang dipakai untuk jelasin itu intimacy. Nah, tadi saya jelasin, kenapa Tuhan nggak ngomong di sinagog, di Bait Allah, kenapa dia mesti ngomong sama pelacur tentang worship. Ini pendapat saya, kalian boleh protes. Ini pendapat saya, kalian riset lagi. Nah, saya cuma bisa bilang gini, pelacur ngerti apa itu intim. Bagaimana dia menyukakan orang, walaupun mungkin nggak terlalu tepat. Tapi itu yang dia ngomong. Tuhan nggak ngomong di tempat lain. Tuhan ngomong di Yohanes 4 tentang Bapa mencari penyembah. Nah, tapi kalau kamu mau riset, kamu lihat semuanya. Habis dia ngomong sama pelacur itu, kamu lihat. Penginjil pertama wanita di Perjanjian Baru, pelacur Samaria. Keren kan? 1 kota dibawa kepada Yesus. Wow. Waduh. Wow. Benar-benar. Ini yang saya maksud. Coba ya kalian, mari gue bilang. Tadi kalau saya ambil apa yang Ivan bilang, masalahnya kita di gereja tuh nggak ada saingan. Udahlah segini juga udah cukup, Tuhan lihat hati. Ini dia masalahnya. Kenapa artis-artis itu mereka terus, saya research ya, kalau kamu suka, kamu googling, kamu cari vocalize-nya, ya, vocal coach. Michael Jackson, vocal coach-nya, ya Celine Dion, kamu cari vocal coach-nya, ini siapa yang buta nih, yang kiri, apa? Kamu cari. Itu. Wow, itu Michael Jackson. Saya Jelly, Pak. Ya? Bukan, yang main keyboard, yang negro. Stevie Wonder, ya. Itu vocal coach-nya. Itu mereka itu kayak Michael Jackson, setiap 3 jam dia vocalize. Dia mau pokoknya udah tiap 3 jam dia vocalize. Terus saya riset sampai dia bilang begini, kenapa Michael Jackson buat itu? Karena dia bilang gini, setiap jam ada penyanyi baru yang muncul. Bagaimana supaya saya tetap menjadi king of pop? Jadi gini, apa motivasi membuat orang terus melatih dirinya? Nah, di gereja dia nggak termotivasi, lalu dia pakai alasan Tuhan lihat hati Pak, biar jelek juga nggak apa-apa. Nah, itu dia. Itu. Ini buat gua, lu nggak sayang Tuhan lo, lu bohong lo, gitu. Gitu. Kalau segini aja lu gua nggak percaya lu kasih yang terbaik buat Tuhan, gua nggak percaya, gitu. Gitu. Itu tiap 3 jam. Bahkan waktu Celine Dion ngomong ini, I'm doing stupid thing every day. Bayangin, dia vocalize. Nah, lihat kayak Mariah Carey, udah drop semua, gitu. Bayangin. Itu bayangin, karena mereka tahu tiap hari ada orang baru akan muncul. Jangan sampai gue nggak dapat makan nanti. Itu di dunia. Nah, di gereja nggak ada begitunya. Makanya malas-malasan, gitu. Yang penting kan Tuhan lihat hati. Itu waduh. Kalau Tuhannya orang Ambon digampar loh untung. Jadi karena ya lu malas aja lo gitu, baru lu ngomongnya kayak gitu kan, di rohaniin buat gua gitu.
kasih yang terbaik, gitu. Benar nggak yang udah salah satu misalnya gini, ini paling penipuan. Kalau doa persembahan, mau ngambil persembahan kan, kalau nggak WL ya pasti salah satu pekerja lah yang doa. Pasti doanya gini, Tuhan, ini saatnya kami beri yang terbaik. Serius lu? Itu kan lu bohong. Bener lu beli yang terbaik? Coba, gua mau lihat. Tanya Bapak Gembala, bener nggak kamu beri yang terbaik hari Minggu? Pikir baik-baik, yang terbaik lu udah pakai. Lu nggak pernah kasih yang terbaik buat Tuhan. Bohong. Perpuluhan aja masih bohong, gimana yang lain? Lu itu kita bohong. Bahkan yang berdoa nggak ngasih. Nah, cuma doa doang. Ini saatnya kami beri yang terbaik. Bohong. Itu doa yang ngaco tuh. Kenapa nggak bilang, Tuhan, kami bahagia Tuhan kalau kami boleh memberi untuk pekerjaanmu. Itu kan keren banget. Daripada ini saatnya kami, padahal tadi lu beli permen supaya kembaliannya lu kasih kolektor. Ngaco, lu terbaik dari mana? Yang terbaik lu pakai. Mari saya kasih tahu. Apa yang terbaik yang kamu bisa kasih kalau hari Minggu? Ucapan syukur. Itu yang terbaik. Wow. Itu yang terbaik. Nah, bagus Pan, kalau ada orang yang kritis kayak kamu gitu, bagus dong gitu. Ya kan? Lumayan buat pesta-pesta sunatan aja heboh gini, giliran buat Tuhan sembarangan aja. Aduh, iya. Iya. Itu yang makanya jangan ekspektasi juga mau lihat kemuliaan. Jangan, bohong. Bohong. Karena kamu nggak, buat saya di bawah standar. Iya. Gitu. Thank you, Ivan. Ya, makasih Om Chris. Sehat-sehat Om, Tuhan berkati. Ya, rasanya kayak ngobrol gini nggak akan pernah habis ini. Iya. Jadi mungkin kita akan ke depan bisa sharing ulang. Iya ya. Karena apa namanya, ini juga sesuatu yang penting buat kami sebagai para pelayan musik, pelayan band. Nah, gereja lo tuh udah terkenal banget, gereja kalian itu. Saya maksudnya, kalian ini kan makanan keras. Kalau bisa, kalian jadi model lah di kota gitu. Bukan untuk sombong, enggak. Jadi, oh ini tuh worship tuh, gitu loh, gitu. Keren banget gitu, ya. Kalian udah dikenal, waduh, udahlah. Sampai tukang daun di pasar, gua tahu gereja lu udah tahu. Itu semua narkoba, mafia udah tahu lah gereja lu gitu. Nah, jadi yuk untuk yang satu ini ya gitu. Yuk mari kita kita jadi model gitu ya gitu. Bukan sombong, enggak. Itu kan namanya kalian jadi berkat gitu. Keren banget. Siap Om, terima kasih motivasinya buat kita. Ya, ini mungkin ada satu sampaikan untuk Om Sur sebagai sesepuh kita gitu ya. Sebelum kita akan Amin. Silakan Om Sur, bisa dibuka dulu mikrofonnya. Om Sur, mikrofonnya bisa. Oke. Halo Pak Chris. Shalom. Kami sudah banyak diajarin ini Pak. Ini Pak Chris. Ya. Satu hal mungkin ingin saya tanyakan. Ya. Yang sudah kadung terlanjur ini WL kita ini banyak yang sudah menjadi motivator atau MC Pak. Betul. Ya, ini tolong Pak. Mungkin ini kan banyak nggak bisa teknisnya gimana caranya supaya kita betul-betul menjadi penyembah. Ya. Ya, tolong Pak. Ya. Great. Ya, terima kasih. Ya. Berarti teknisnya cuma begini, menyanyi saja, jangan dikomentarin. Karena itu understanding kan. Gini, waktu kita nyanyi, lagu itu sendiri ngomong. Nah itu. Jadi dia, kenapa kamu mesti tambah-tambah? Begitu kosong dikit ngomong. Begitu lah. Jadi akhirnya secara teknis kami rubah di Ambon.
Bagaimana lagu ke lagu kayak medley itu yang paling benar. Lagu pop nyambung nggak ada. Begitu habis lagu ngomong. Habis ini lu mau jadi pengkhotbah atau lu mau jadi itu yang sebilang motivator gitu. Nggak perlu gitu. Karena orang waktu nyanyi lagu itu ngomong itu buat saya karena dia nggak punya pengertian gitu yang saya bilang. Makanya saya menghabiskan 7-8 tahun ini cuman dengan tim musik untuk babat ini aja gitu. Sehingga gini, saya juga tidak kaku untuk dia bisa ngomong. Tapi kalau sampai dia ngomong, itu mahal sekali. Itu benar-benar Roh Kudus taruh sesuatu di dalam dia. Gitu. Malah yang benar dia prophesy, bernubuat. Gitu. Karena bernubuat membangun umat. Bahasa roh nggak membangun umat. Nah itu. Oh, udah itu hal-hal yang udah kita bedah habis. Bahasa roh nggak membangun, bahasa roh membangun pribadi kita. Nah, tapi waktu dalam ibadah, kalau lu berbahasa roh, mesti ada yang terjemahin. Nah, kalau enggak, ini dia. Orang nggak dibangun dengan bahasa roh. Ini jawaban teologis. Saya mau sampai kapanpun. Nah, jadi yang dibangun itu bernubuat. Nah, tadi saya bilang music pastor sama music director ya. Bahkan misalnya tugas hari Minggu, gitu. Bisa begini nih, misal worship leader udah latih, dia kan kenal, oh tim kali ini singernya 3 orang, ya, atau 2 laki, 3 perempuan, nah dia udah kenal mereka masing-masing, kenal apa, mantelnya, gift-nya, sehingga waktu dia dalam persiapan, worship leader bisa tunjuk, besok gue minta 1 nubuatan dari lu, gue minta 1 mazmur dari lu, oke? Nah, keren nggak tuh? Wow, itu udah settingan paling keren tuh. Sehingga waktu misalnya dari lagu kedua, 3, ada apanya, blocking chord, free gitu, nah, masuklah nubuatan nah, itu memang itu dipersiapkan. Lalu nyambungnya ke sini, wah itu keren banget. Lebih baik setting begitu. Nah, ini enggak ada persiapan gitu, makanya worship leader banyak banget ngomong, wih segala di ngomongin gitu. Iya, malah kadang-kadang porsinya hamba Tuhan diambil, Pak. Ambil banget, itu dia. Gitu. Ini yang saya bilang, dia mau kasih kesan. Tadi saya udah bilang, jangan bikin jemaat sebagai audience. Salah banget. Sorga yang jadi audience. Sorga menonton penyembahan di bumi. Kalian tahu nggak? Tadi saya udah bilang, malaikat paling jelek lebih bagus dari Celine Dion. Tapi suara lu yang kayak gonggo, malaikat minder lihat lo. Kenapa? Gini. Nah, ini mungkin saya bercanda, Ben. Tapi kamu bisa, Alkitab bilang, malaikat tidak layak menyembah dengan kita. Sampai dibilang gitu. Dalam hal apa? Bukan semuanya. Ada satu yang namanya redeem worship. Kenapa? Malaikat nggak ditebus. Gila, itu bayangin mau suara lu jelek tuh buat Tuhan keren loh. Benar. Kenapa? Malaikat nggak ditebus. Malaikat tidak segambar dengan Allah. Dia cuma makhluk kudus. Malaikat nggak boleh panggil Tuhan Bapak. Lu bayangin. Malaikat salah, buang. Kamu salah, Ben. Kamu jatuh dalam dosa. Tuhan yang turun ambil lo. Amin. Lu bayangin. Mengerti ini aja. Saya menyembah, nggak usah disuruh. Hanya ngerti ini aja. Waduh, gue nyembah Tuhan nih. Makanya malaikat tuh kayak gila nih manusia ya. Gitu. Kurang apa sih kira-kira? Malaikat salah ya. Bayangin. Coba ini 1 Korintus 6. Coba Ben baca Ben. 1 Korintus 6. Ada nggak di HP? Atau lu udah hafal? 1 Korintus 6 ayat berapa tuh? 1, 2, ayat 2 dong. Coba ayat 2. Ya. 1 Korintus 6 ayat 2 ya. Coba baca. Coba baca. Sudah? Ketemu baca? Atau Yuli yang baca? Dari tadi gue ngomong. Nah. 1 Korintus 6 ayat 2. Ya, coba baca.
Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Stop dulu. Atau terusin. Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Nah, stop. Kamu lihat. Kamu bayangin. Ini bukan gua yang ngomong. Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Tahu enggak? Kalau saya jabarin, kau bayangin. Tahu enggak posisi kita? Kita duduk sebagai hakim yang sederajat dengan Trinitas. Wow. Makanya dibilang, Paulus bilang, kenapa perkara-perkara kecil ini lu nggak bisa atasin sih? Nah, kalau saya terjemahin bebas, lihat itu. Terusin yuk, ayat 3. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat? Siapa yang nggak lu bacanya? Lihat. Malaikat menghakimin. Ini bayangin. Masa untuk berkat yang segini besar lu nggak mau latih, nggak mau tambah, lu perbaiki, lu punya skill semua. Aduh, gila nggak? Lihat, siapa yang bisa janji ini buat kamu? Siapa yang bisa janji kuasa seperti itu? Keren nggak? Kamu lihat nggak? Nah, masa pandemik begini, COVID, dunia boleh ketakutan. Kita jangan takut dong. Yang pegang kendali dia kok. Loh, kalau hanya takut masih normal. Kalau udah ketakutan, lu nggak tahu Tuhan berarti. Bayangin. Lu lihat nih ayat. Nah, cuman kita orang percaya dalam penyembahan dan doa, kita yang menggabungkan dua dunia. Dunia yang realita dan yang roh. Yang lain nggak bisa, bro. Jadi kalau gue terjemahin bebas, lu punya yang lebih dari dukun, yang punya dari paranormal, lu punya semuanya. Kenapa nggak ada jadi kenyataannya? Nah, itu dia yang tadi. Nah, coba worship leaders, ya, mari dong. Nyanyi yang bagus. Kenapa suara lu serak jelek? Karena lu ngomong banyak, lu bukan nyanyi. Nah, gitu. Iya, gitu. Ini bukan kalian, ini untung lewat Zoom. Kalau gua berhadapan muka, gua udah dilempar kali ini. Karena saya tahu kalau saya ngomong di gereja tuh well nggak suka lihat gua. Padahal maksud saya, aduh kenapa sih nggak mau? Aduh, gila deh. Wow. Kamu tahu nggak? Gitu. Kan gini, kamu kayak gini. Mau ada artis hebat di depan paling top. Tahu nggak waktu lu berdiri leading worship? Dia mesti tersungkur di depan. Mungkin suara dia lebih hebat dari lu, tapi dia mesti lihat, wow, kenapa? Karena kamu ada di dimensi yang orang bisa ke situ. Kayak gini, kamu memerintah dalam roh, itu nggak main-main, men. Bukan karena lu ngomong banyak. Nah, gini, nggak usah membuktikan bahwa kamu diurapi, itu bodoh sekali. Nah, itu. Berusaha membuktikan kamu, aduh itu paling bodoh, udah. Kamu mesti tahu saya sudah diurapi. Itu keren banget. Gitu. Semua WL coba gini, bikin kesepakatan yang sengaja. Tidak mungkin jangan langsung kalau kamu masih kaku ya. Gitu. Coba mulai kurangin dikit-dikit sampai kamu benar-benar nyanyi aja. Makanya bikin medley itu. Kenapa takut? Kalau ada kosong itu jelek ya. Yang bilang siapa? Nah, buat saya, berarti buat saya secara musikalitas kamu memang nggak hebat. Gitu. Padahal musik itu kan ada diam, jemaat lagi nyembah, terus kamu masuk di tengah lagu ini, masuk keren banget kan? Kemasinnya gitu. Jadi apa dikit ngomong, nggak perlu itu. Buat saya ini bukan waktunya khotbah, ini waktunya menyembah. Waktunya kita intim dengan Tuhan.
Apa hasil dari penyembahan? Nah, coba lihat. Itu sama dengan gini. Apa hasil dari penebusan? Itu sama dengan hasil dari penyembahan. Nah, lihat, ini teologis. Ini pemahaman. Hasil dari penebusan apa? Yang kamu bisa jawab gini, supaya masuk surga. Apa tujuan kamu ditebus? Apa tujuan kamu menyembah? Jawab, supaya masuk surga. Surga bukan tujuan. Surga tempat. Itu aja kamu udah cacat. Surga tempat, surga bukan tujuan. Apa tujuan dari Kristus mati menyelamatkan kamu? Itu sama dengan apa hasil dari penyembahan. Tujuan Yesus selamatkan kamu supaya kamu menjadi serupa dengan Dia. Bukan ke surga, surga tempat, bukan tujuan. Nah, sekarang apa hasil dari penyembahan? Keserupaan. Kamu menjadi seperti yang kamu sembah. Nah, kalau WL nggak ngerti ini, dia ngerusak semuanya. Gitu. Kamu menjadi seperti yang kamu sembah. Coba lu sembah duit, kayak duit lu lama-lama. Keren banget, tau nggak? Penyembahan tuh mahal. Nah, kamu menjadi seperti yang kamu sembah. Itu keserupaan. Lihat yang nyembah-nyembah berhala. Lihat kayak berhala semua. Nah, nonton aja, nonton. Apa yang dia sembah kayak gitu dia. Keren gak tuh? Iya, banyak pengajaran yang menyimpang ya sampai jadi gitu. Jadi murah gitu. Akhirnya kita hidup dengan imitasi murahan. Kita desain panggung yang bagus, bikin dry ice, pakai lighting yang ya iblis nggak takut lihat yang gitu. Nah, gitu. Oke. Oke, terima kasih banyak. Ya. Ya, senang. Luar biasa apa yang disampaikan. Ya. Jadi kita sekarang bisa langsung menerima dan bisa diskusi dengan Om Kris. Jadi karena waktu Om Kris, jadi mohon maaf kalau memang beberapa teman juga pada live mungkin baterainya habis atau kuotanya habis. Ya. Baik, saya kembalikan ke Febi, mungkin ada informasi atau apa yang perlu disampaikan kepada teman-teman. Silakan untuk Febi selaku ketua. Pertama, kami mengucapkan terima kasih buat Om Kris Manusama yang sudah meluangkan waktunya untuk melayani kami semua. Sungguh sangat membuka pikiran kami, hati kami tentang praise and worship. Mungkin selama ini kita nggak berpikir sampai ke sana, mungkin kita belum tahu. Jadi terima kasih kita sudah dibukakan hal-hal yang baru yang penting banget untuk kita. Nanti kalau diundang lagi jangan kapok ya Om Kris ya. Enggak, asal Febi masih ada. Iya dong. Yuli yang masih ada. Iya. Terima kasih juga buat si Aili yang sudah mengundangkan Om Kris buat kita semua. Terima kasih si Aili. Terus juga ada sedikit berita ini. Mari kita dukung doa untuk mamahnya Edi. Jadi barusan tadi Edi tadi kan masih bergabung sama kita ya. Terus tadi di tengah-tengah dia telepon saya kalau ternyata mamahnya itu kritis. Jadi mamahnya itu sudah opnam di rumah sakit sejak hari Jumat kemarin. Dia tidak mau cerita ke teman-teman karena tidak mau merepotkan teman-teman. Tapi ternyata malam ini dia dapat kabar kalau kritis. Jadi tadi sempat panas sampai 42 derajat. Terus ini tadi Edi lagi perjalanan ke rumah sakit. Ya mungkin nanti kita dukung doa bareng-bareng, juga mungkin dalam doa pribadi juga kita bawa mamanya Edi, kita dukung juga dalam doa kita. Ya dari saya cuma itu, nanti Pak Ben mungkin ada mau menambahkan. Oke teman-teman, jadi apa yang sudah kita terima dari Kris Manusama, jadi persiapan dan juga
kesediaan kita melayani bukan karena kita kalau ada waktu, tetapi menyediakan waktu untuk Tuhan itu yang penting buat kita bisa melayani. Jadi lakukan yang terbaik itu bukan hanya saat di hari Minggu, tetapi saat kita ada di rumah, di tempat kerja, dan dimanapun kita berada. Dan tetap semangat karena hari ini kita mungkin diopok-opok tentang bagaimana respon kita dengan Tuhan, pemahaman kita yang penting dengan Tuhan dalam sikap menyembah. Untuk bulan yang ke depan, jadi boleh saya sampaikan ke Febi, ya Eli, Pak ini sekarang kita deal untuk bulan November. Bisa. Oke, jadi bulan November nanti tanggal 18 November kita akan bersama dengan musisi. Jadi hari ini kita bersama dengan senior pastor, ya. Jadi kita akan bersama dengan musisi yang teman-teman mungkin sudah kenal. Tapi menyala bentar. Tanggal 8 November. Oh ya, salah karena ketularan saya ini ya. Masalah tanggal jadi salah karena Pak Ketua selalu salah, jadi ikut salah. 8 November jadi 3 minggu lagi kita bersama Joseph S. Jafar untuk kita bisa berbicara tentang harmonisasi dalam bermusik. Jadi nanti teman-teman musik bisa lebih banyak berkiprah di sini dan juga persiapan pelayanan kita karena waktu kita terbatas dan sebagainya, bagaimana kita mengemas dalam ibadah kita. Itu saja informasinya. Nanti kita akan mengakhiri. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Om Kris untuk apa yang sudah disampaikan. Dan saya mohon izin untuk Om Kris bisa berdoa buat bisa, harus bisa. Pelayan ya. Deklarasi teman kita. Ya. Untuk Saudara Edi. Terima kasih banyak Om Kris. Ya. Tuhan Yesus, kami mengakhiri pertemuan ini. Hamba berhenti berbicara, tapi Tuhan tidak berhenti berbicara. Kerinduanmu melebihi siapapun untuk melihat anak-anakmu menggenapi rencanamu. Tuhan Yesus, Engkau sayang mereka melebihi siapapun yang bisa bilang itu. Saat ini kami mau berdoa buat ibu dari Edi yang sedang menurut fakta medis dia kritis. Tapi menurut Engkau Bapa, Engkau mengasihi dia. Kami mau mengatakan kesembuhan bagi dia di dalam nama Tuhan Yesus. Dilurmu sanggup membangunkan dia kembali. Kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku mau memberkati semua saudara-saudaraku ini. Aku memanggil utara, selatan, timur, dan barat. Aku memanggil berkat samudra raya. Aku memanggil berkat embun pagi. Berkat keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Turun bagi semua saudara-saudaraku ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berjanji, pintalah dalam namaku, maka aku akan memberinya. Dalam nama Yesus. Amin. Amen. Terima kasih Om Kris. Amin. Tuhan berkati ya. Berkati Om Kris. Ya, sampai ketemu lagi. Thank you Om Kris. Amin. Terima kasih Pak Kris. Tuhan berkati penanya. Ya, semuanya ya ini ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa doakan mamanya Edi. Jenet. Mohon izin live. Live ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Dadah semuanya. Terima kasih Pak Guru. Ya, terima kasih Kang Guru. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Bye bye. See you. Bye Bon. Thank you. Thank you semua. Terima kasih Aili. Thank you Ai. Thank you Kobeb. Ya, terima kasih semuanya. Ya, jelas ya. Jangan